Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa sehat semua ya. Sambil melanjutkan pembelajaran PJJ, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan badan, kesehatan iman, dan juga kesehatan jiwa seperti itu agar kita senantiasa sehat, baik itu secara fisik, secara iman, dan juga secara kejiwaan, karena zaman sekarang ujiannya sungguh luar biasa. Berbeda dari zaman-zaman terdahulu ketika mungkin Bapak Ibu guru masih seusia kalian, orang tua kalian masih seusia kalian, ujiannya berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang jauh lebih berat, maka dari itu kita butuh kekuatan yang lebih hebat lagi agar bisa survive dalam menghadapi ujian ini, entah itu pandemi, entah itu secara ekonomi, entah itu yang lain sebagainya. Maka dari itu alhamdulillah ketika kita diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Oke, pada pertemuan kali ini di mata pelajaran matematika wajib kita akan membahas satu tema lanjutan dari tema sebelumnya, masih tentang nilai mutlak. Kalau kemarin pada materi persamaan dan ada materi tambahan berupa sifat-sifat operasi hitung nilai mutlak seperti itu dengan contohnya kemarin sudah kita bahas pada video sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaannya seperti itu. Nah, seperti apa jelasnya? Mari kita lanjutkan di bagian berikutnya. Pertidaksamaan nilai mutlak ada beberapa bentuk ya. Yang pertama adalah ketika nilai mutlak fx itu kurang dari k. Nah, dengan catatan selalu pasti k itu lebih dari sama dengan 0 ya, seperti itu. Ataupun ya tandanya juga bisa kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, dan lebih dari, itu bisa semuanya. Dengan catatan selalu adalah k lebih dari sama dengan 0. Bentuk yang kedua, nah ini yang tadi saya sampaikan, kalau harga mutlak fx lebih dari k dengan catatan tetap k lebih dari sama dengan 0, berlaku juga untuk lebih dari atau sama dengan. Bentuk yang ketiga, jika fx ini terletak di antara dua nilai, yaitu nilai a dan nilai b. Dengan catatan selalu pasti a dan b nya itu lebih dari sama dengan 0 ya. Yang keempat, jika ada harga mutlak fungsi fx kurang dari harga mutlak fungsi gx, berlaku juga untuk tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, ataupun lebih dari sama dengan. Yang kelima, jika ada bentuk pecahan seperti ini dan kurang dari k dengan catatan k-nya lebih dari sama dengan 0. Ya. Agar lebih mudah memahami, maka kita nanti akan bertemu dengan beberapa soal sehingga kita punya pemahaman yang lebih utuh dalam memahami materi kali ini. Bentuk yang pertama, penyelesaiannya ini bentuk yang pertama dan yang kedua ya. Nah, penyelesaiannya adalah langsung kita rubah nilai k, yaitu min k dan k, seperti itu. Jadi dia terletak pada dua rentang itu. Kalau kurang dari k, maka dia terletak pada rentang itu, baru nanti kita lakukan operasi hitung penyelesaian. Tetapi catatan intinya adalah ketika bentuk yang pertama ini tuh, maka pengerjaannya adalah seperti ini. Jadi fx-nya, tanda mutlaknya dihilangkan dulu. Yang tadinya kurang dari k itu diberikan tanda k-nya ditaruh sebelah kiri juga, tapi dalam bentuk negatif ya. Negatif k itu kurang dari fx, atau dibaca fx terletak di antara negatif k sampai k, seperti itu. Di antara negatif k dan k, seperti itu. Ini untuk bentuk umumnya. Baru nanti ke bentuk penyelesaiannya. Misalkan ini contohnya, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan harga mutlak 2x min 3 kurang dari 7. Penyelesaiannya
Ini masih bentuk awal, ditulis lagi. Ya, ini tadi untuk bentuk penyelesaiannya ya. Jadi 7 ditulis 2 kali, bentuk negatifnya taruh sebelah kiri dan tetap 7 di sebelah kanan, dan harga mutlaknya hilang seperti itu, sehingga berbentuk min 7 kurang dari 2x min 3 kurang dari 7, atau 2x min 3 terletak di antara negatif 7 dan 7 seperti itu. Setelah itu kita lakukan operasi perhitungan. Operasi perhitungannya, jadi negatif 3-nya dipindah ke kanan dan ke kiri ya. Jadi 2 kali penulisannya. Negatif 3 itu dipindah menjadi positif 3, baik itu di sebelah kanan maupun di sebelah kiri seperti itu. Sehingga yang tengah menjadi 2x saja, dan sebelah kirinya min 7 plus 3, demikian pula sebelah kanan yaitu 7 plus 3. Nah, setelah dihitung kita dapat nilai negatif 4 dan 10 ya untuk ruas paling kiri dan ruas paling kanan, dengan nilai tengahnya adalah 2x ya. Hiburan sebentar, ada kendaraan lewat ya. Berikutnya ya, dari sini maka duanya kita pindah, duanya pindah menjadi di sini perkalian, pindah maka menjadi pembagian, sehingga ke kiri menjadi per 2, ke kanan per 2, sehingga bentuk seperti ini, dan kita mendapatkan penyederhanaannya menjadi negatif 2 dan 5 seperti itu, sehingga penyelesaiannya adalah x terletak di antara negatif 2 dan 5. Itu untuk soal pertama. Nah, semoga bisa dipahami alur pengerjaan ini. Jadi cukup jelas dan cukup sederhana insya Allah. Nah, sekarang kita ke contoh soal berikutnya, yaitu 5 dikurangi 3x harga mutlak kurang dari sama dengan 4 ya. Nah, ini pada video sebelumnya sudah saya bahas ya, negatif x harga mutlak sama dengan x harga mutlak. Nanti bisa dicek kalau ada masalah di sana seperti itu. Agar kita bisa lebih paham, kita langsung ke pengerjaan. Masih sama ya, masih sama di sini. Tanda mutlaknya hilang, terus 4-nya ditaruh di sebelah kiri dalam bentuk negatifnya, dan sebelah kanan nilainya tetap seperti itu. Nah, berikutnya kita akan menggunakan sifat ini, yaitu harga mutlak min x sama dengan harga mutlak x, maka bentuknya berubah menjadi demikian ya. Jadi muncul tanda negatif di luar ini, terus ditambahkan tanda kurungnya. Berikutnya kita pengerjaan seperti biasa, seperti tadi, sehingga kita peroleh nilai 3x di antara 1 dan 9. Berikutnya sama, sehingga kita memperoleh nilai sepertiga dan 3. Hingga penyelesaiannya adalah x terletak di antara 1/3 sampai 3. Nah, tandanya jangan hilang ya, di sini ada sama dengannya, maka otomatis sejak awal sampai akhir ada sama dengannya di sini ya. Lihat soalnya di sini ada, sini ada, seperti itu. Kita lanjut ke bentuk yang kedua ya, bentuknya tandanya lebih dari. Penyelesaiannya adalah ya, berbeda ya. Jadi ketika fx harga mutlak lebih dari k, catatannya adalah k lebih dari 0, maka bentuknya adalah fx lebih dari k atau fx kurang dari negatif k ya. Jadi ini perbedaannya dengan sebelumnya, kalau tadi langsung digabung pada satu area dengan dua tanda, kalau ini dikerjakan secara terpisah ya. Yang pertama adalah di sini fx kurang dari negatif k, yang kedua adalah fx lebih dari. Nah, kita langsung ke contoh saja. 2x min 1 harga mutlak lebih dari 4. Ya, ini bentuk awal, bentuk soalnya. Terus sini kita ada dua ya. Yang pertama adalah 2x min 1 kurang dari min 4, tadi sebelah kirinya. Yang satunya lagi, oh ini masih apa, di yang satu dulu dikerjakan sampai selesai, sehingga kita peroleh nilai x-nya kurang dari min 3/2. Atau yang satunya adalah seperti ini ya. Yang ini bentuk yang pertama ya. Ini bentuk yang kedua.
Nih, yang bawahnya, mohon maaf, bukan yang atas. Yang atas adalah bentuk soalnya. Oke, di sini 2x 4 plus 1 5 dan seterusnya sampai kita memperoleh hasil x lebih dari 5/2, sehingga solusinya adalah x kurang dari min 3/2 atau x lebih dari 5/2. Ini insya Allah masih sederhana seperti itu, dan nanti setiap kali ada bagian yang belum paham silahkan bisa di screenshot dan nanti ditanyakan ke saya, bisa lewat WA ataupun lewat chat di menu Microsoft Teams. Kita lanjut sekarang jika tandanya lebih dari sama dengan ya. Ini bentuk yang pertama di sebelah kiri ya tadi menjadi negatif, terus tandanya yang kurang dari. Oke, kita lanjutkan pekerjaannya. Kita memperoleh hasil yaitu x kurang dari sama dengan min 1/2 dengan alur yang sama pengerjaannya. Atau yang kedua di sebelah kanannya ini pindah 8, jadi sehingga solusinya adalah x-nya kurang dari min 1/2 atau x-nya lebih dari 2, seperti itu. Ini untuk soal bentuk kedua. Oke, berikutnya yang bentuk ketiga, x terletak di antara fx harga mutlak terletak di antara a dan b, seperti itu. Maka penyelesaiannya adalah, nah ini bisa dipahami ya, fx-nya terletak di antara a dan b tetap, atau dia di kebalikannya, nilai negatifnya, tetapi susunannya dirubah, dibalik ya, min b kurang dari fx kurang dari negatif a ya. Jadi bentuk-bentuk umum ini yang nanti mungkin perlu dipahami, perlu diingat, perlu dihafal, sehingga nanti bentuk apa dari pertidaksamaan kita bisa langsung menentukan, oh ini begini, oh ini begini, bentuk pertama, ini bentuk kedua, ini bentuk ketiga, atau bentuk yang berikutnya, seperti itu. Nah, kita langsung ke soal ya. Jadi harga mutlak x min 2 terletak di antara 1 dan 3. Maka penyelesaiannya adalah ini yang pertama tadi masih masih sama, berarti dia susunannya tidak dibalik ya. Pengerjaannya negatif 2 nya pindah ya, sama seperti tadi bagian awal, yaitu pindah menjadi plus 2, min 2 nya pindah ke kanan jadi plus 2, pindah ke kiri jadi plus 2 juga, sama ya kanan dan kiri. Maka kita peroleh nilai x nya di antara 3 dan 5. Atau yang kedua, yaitu kita rubah susunannya tetapi negatif, min 3, min 1, seperti itu. Pindah jadi min 3 plus 2, min 1 plus 2, seperti itu, sehingga terletak di antara min 1 dan 1. Nah, sehingga penyelesaiannya itu x-nya terletak di antara 3 dan 5 atau min 1 dan 1. Ini untuk penyelesaian bentuk pertidaksamaan ini. Contoh berikutnya ya, kita masih di bentuk yang sama. Bernilai mutlak 2x min 1 terletak di antara 0 dan 5. Penyelesaiannya ya sama, tetap 0 di kiri dan 5 di kanan. Maka penyelesaiannya min 1-nya pindah ke dua ruas, kiri dan kanan. Nah, terus begini, atau yang disederhanakan ya, terus atau satunya lagi tandanya susunannya dibalik seperti itu. Kalau 0 sampai 5, nah di sini min 5 sampai 0 ya. Tidak ada min 0 ya, itu otomatis tetap 0, bukan min 0. Pengerjaannya seperti ini bisa dilihat, maka kita memperoleh solusi nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ya dari 0 sampai 5 ya kan. Nilai mutlaknya 2x min 1 ada. Oh, tadi belum tertulis ya, tadi tinggal dituliskan saja, tidak apa-apa. Berikutnya kita ke bentuk yang keempat. Jika bentuk pertidaksamaan adalah nilai tanda mutlak semua pertidaksamaannya, maka di sini
bentuknya kita rubah menjadi fx plus gx dikalikan dengan tanda kurung fx min gx. Artinya apa? Maksudnya adalah dikuadratkan seperti itu. Jadi faktornya kan yang satu positif, yang satu penjumlahan, yang satu pengurangan seperti itu. Nah, seperti ini. Jelasnya kita ke contoh soal ya. Ini penyelesaiannya. Ya, kita rubah dulu ya. Ini 2x min 1. Nah, ini ditambahkan x plus 4. Berikutnya 2x min 1 dikurangkan yang kedua seperti itu. Ketika dihitung, ini 2x tambah x jadi 3x, min 1 tambah 4 jadi 3. 2x dikurangi x adalah x, dan min 1 dikurangi 4 menjadi min 5. Jadi bentuk sederhananya adalah 3x plus 3 dikalikan x min 5. Seperti itu. Nah, berikutnya kita cari pembuat nolnya ya. 3x plus 3 sama dengan 0, maka kita memperoleh nilai x-nya adalah min 1 dengan perhitungan yang kalian bisa lihat. Atau yang kedua, x min 5 sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan 5. Maka ini menjadi batas ya. Ini menjadi batas untuk nanti setelahnya kita lakukan analisis. Oke, lanjutkan. Ini masih lanjutan yang tadi ya. Oh, ini beda soal ya. 2 dikalikan x min 1 kurang dari sama dengan harga mutlak x plus 2. Penyelesaiannya. Nah, kita gunakan sifat ini. Nah, seperti saya sampaikan tadi juga, bahwa sifat itu nanti akan dipakai pada materi-materi setelahnya. Maka dari itu, sifat-sifat yang sudah saya share di video sebelumnya itu bisa dipelajari kembali. Nah, ini penyelesaiannya. 2x min 2 ditambah x plus 2, dan 2x min 2 dikurangi x plus 2 sama dengan lebih dari 0. Berikutnya ini dihitung ya. 2x ditambah x menghasilkan 3x, min 2 tambah 2 habis sehingga tidak ditulis. Bentuk yang kedua, 2x dikurangi x maka menjadi x, min 2 dikurangi 2 maka menjadi min 4. Ini yang selanjutnya nanti kita hitung. 3x sama dengan 0, maka x sama dengan 0, atau x min 4 sama dengan 0, dan kita dapat x sama dengan 4. Sehingga nilai pertidaksamaan yang memenuhi itu hanya ada x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Seperti itu. Berikutnya untuk bentuk yang kelima dan bentuk yang terakhir seperti itu. Nah, bentuk pecahan dan nilai di ruas kanannya adalah k dengan catatan k lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini penyelesaiannya nanti masih mirip dengan bentuk sebelumnya ya, ketika ada pembatasnya di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama bernilai mutlak seperti itu. Tapi ada operasi hitung pendahuluan, yaitu fx harga mutlak per harga mutlak gx kurang dari k, maka gx-nya kita pindah menjadi seperti ini ya, k kali harga mutlak gx seperti itu. Nah, perkalian seperti ini dengan sifat, maka dia bisa masuk ke dalam sehingga menjadi harga mutlak k kali gx, sehingga bentuknya menjadi fx plus k kali gx tanda kurung dikalikan fx kurangi k kali gx. Nah, dengan syaratnya adalah gx tidak sama dengan 0. Nah, agar lebih paham kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Soalnya tertulis belakangan ya, tidak apa-apa. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2x plus 7 dibagi dengan harga mutlak x min 1 kurang dari 1 ya. Maka di sini dilakukan operasi, dipindah dulu penyebutnya, pindah ke ruas kanan, karena dikalikan 1 maka dia tetap. Nah, penyelesaiannya adalah 2x plus 7 ditambah x plus 1 dari sini
dan 2x plus 7 dikurangi x min 1 dari sini. Terus kita sederhanakan, 2x ditambah x menghasilkan 3x, 7 dikurangi 1 menghasilkan 6. Yang berikutnya kurung kedua, 2x dikurangi x menjadi x, 7. Ya, kita lanjut ya, kita lanjut ke bagian contoh soal berikutnya ya. X plus 2 harga mutlak per harga mutlak x min 2 lebih dari 3 sama ya sini. Maka bentuknya adalah x plus 2 ditambah 3x min 6. Berikutnya x plus 2 dikurangi 3x min 6. Ini dihitung, x plus 3x menghasilkan 4x, 2 dikurangi 6 menghasilkan 4. Tanda kurung yang kedua, x dikurangi 3x menjadi min 2x. Dan berikutnya 2 dikurangi negatif 6, berarti 2 ditambah 6 menghasilkan 8. Sehingga pembuat nolnya adalah 4x min 4 sama dengan 0. Kita dapat nilai 1 di sini. Berikutnya min 2x plus 8. Ya, kita mendapatkan nilai 4 di sini. Ya, syaratnya tidak boleh 2 ya. Terus kita lakukan analisis seperti ini. Untuk mengetahui nilai positif dan negatifnya seperti pada video sebelumnya ya. Sekali lagi kita harus mengetahui positif negatifnya ya. Positif negatifnya sehingga kita nanti bisa mengetahui solusinya seperti itu. Nah, di sini kita pembuat nolnya tadi mendapatkan 1 dan 4 ya, 1 dan 4. Berikutnya kita ambil salah satu di sini syarat dulu saya ambil, yaitu penyebut tidak boleh 0 ya, yaitu x min 2 tidak boleh sama dengan 0, maka x-nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, di sini ada. Nah, berikutnya kita lakukan analisis, kita ambil salah satu nilai ya, untuk nanti kita substitusikan dan kita mendapatkan hasil yang benar atau salah, atau positif atau negatif gitu, seperti itu. Nah, misal di sini saya ambil nilai yang paling kanan dari batas 4, berarti saya ambil misalkan 5. 5 plus 2 menghasilkan 7. 5 kurangi 2 menghasilkan 3. 7 per 3 ya. 7 per 3 apakah lebih dari 3? Salah ya, maka di sini tidak kita pakai seperti itu. Berikutnya di sini karena pangkatnya semuanya 1, maka setiap melompati batas yang berasal dari bentuk soalnya berpangkat ganjil, dia berubah nilai ya, dari positif jadi negatif. Ini dari pangkat ganjil juga, yaitu pangkat 1 jadi positif lagi. Nah, yang kita ambil adalah sesuai yang menyatakan kebenaran dari pertidaksamaan bentuk soal. Dengan tadi syarat larangannya adalah x sama dengan 2, maka solusinya berada di antara sini. 1 sampai 2, tapi 2-nya tidak ikut, dan 2 sampai 4 ya. Maka ya, x kurang dari 2 atau x terletak di antara 2 dan 4. Oke, terima kasih telah menyimak materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.